Mr. Edi. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Termasuk ahli lingkungan. Semua saya tanya. Nah, kalau sudah keputusan harus diambil. Mana yang mayoritas, yang banyak mendukung, saya dorong. Potensinya ada, ini ada. Apalagi dalam kondisi sekarang kan ekonomi susah. Ya, kita Dan terpakai. saya juga nggak mau bersembunyi ya bahwa ekonomi susah kita bukan. Saya juga nggak mau yang ngambil. Beberapa warganet juga menyamakan benur ini, benih lobster ini seperti kayak nikel, menyamakan nikel. Jadi nggak boleh jual barang. Telur. Iya, benih kan telur. Iya, benar. Benih kan telur. Kan nikel kan harus diproses dulu di sini baru dijual. Nah, Smeltering. Iya, saya sepakat juga untuk itu. Kan tadi sudah saya ceritakan. Kalau pemrosesnya untuk membesarkan sudah siap semua, saya bisa lakukan penghentian. Tapi kan di saat yang sama, kita nggak proses dibesarkan di sini, nggak ekspor, tapi kita Benihnya pun kembalikan. mati Benihnya juga. mati, nggak ada nilainya. iya. Kalau benihnya nggak diekspor mati juga. Kalau benihnya nggak diekspor, mati juga. Mati juga. Ada potensi nilai, kenapa nggak Mortality diambil? rate-nya tadi itu Itu. pengaruh. Lumayan dulu Jadi- dapat pelajaran mortality rate. Buat judul lagu keren tuh. Ada lagu Immortality. Oh, ada Celine Dion. Immortal Love Song yang ada. Immortal Love Song. Jadi ini, Ada tanya kira-kira dong. itu. Tanya. Ada yang kira-kira tanya. Ini kok tadi belum selesai cerita sampai dipotong gara-gara lobster. Tapi intinya itu. Ini baru perikanan budidaya loh. Belum perikanan tangkap. Perikanan tangkap itu juga akan ada permasalahan lagi juga tentang aturan alat tangkap. Kapal. Kalau dulu zamannya kita SD dulu masih nggak boleh itu bom, apa namanya itu? Bom, destructive vision. Bukan harimau. Bukan harimau, enggak. Itu zamannya kita SMP kan itu bukan harimau yang Kita yang dilarang kita akan hentikan. Tapi sekarang kita lihat potensi laut kita kan besar. Sekarang alat tangkap apa yang kita kira-kira bisa digunakan? Kan orang ngomong cantrang membahayakan. Padahal di dunia ini cantrang tetap digunakan. Bahwa ukurannya harus diatur, besarnya istilahnya jaring, nggak boleh di bawah rata-rata. Kan ada yang kecil sekali. Nah ini yang kita larang. Ukurannya harus diatur, tempatnya juga harus ditentukan. Nggak boleh dia bertabrakan dengan nelayan tradisional. Yang masang bubu di pinggir, masang gillnet di pinggir. Nah ini yang diatur semua. Dan ingat loh, laut kita terlalu luas. Sementara kapal sudah yang ada ini belum mampu sampai ke laut-laut ZEE kita. Sekarang pencurian marak. Kenapa nggak kita kasih kesempatan di pinggir-pinggir laut itu? Perbatasan laut kita untuk pencurian diisi. itu pencuri-pencuri dari negara mana biasanya? Yang sekarang ini terjadi, kami baru nangkep juga 2 dari Vietnam, Taiwan, dari Malaysia juga ada, dari Thailand, dari negara-negara tetangga kita ya. Ya jadi sebenarnya kedepannya saya juga akan nanti lobby akan datanglah ke kementerian masing-masing. Itu program ditenggelamkan tetap dijalankan apa enggak? Loh, tenggelamkan ini kan kalau dia melawan, bos. Oh. Kalau dia nggak melawan ya kita tangkap, masa kita harus tenggelamkan? Keputusan pengadilan mengatakan harus diapakan, kalau saya mengusulkan kita serahkan ke lembaga-lembaga yang membutuhkan seperti sekolah perikanan. Jangan sampai sekolah perikanan tidak punya kapal. Ditenggelamkan juga kan pakai ongkos untuk nenggelamkan, bos. Nenggelamkan yang setelah keputusan pengadilan loh. Kalau nenggelamkan dia lari ya kita tenggelamkan dengan itu alat udah yang terjadi. Iya. sudah satu kapal Vietnam. Udah mirip James Waktu Bond kita ini, kejar, tak tahu dia nabrak, untung kapal dia itu kan lebih kecil jadi tenggelam. Nah, itu saya tenggelamkan satu. Tapi selama ini kan tenggelamkannya nggak begitu. Selama ini tenggelamkan setelah keputusan pengadilan baru ditaruh tempat ditenggelamkan. Waktu kejar-kejaran tuh Pak Menterinya tahu nggak itu apa? Tahu, diceritakan dapat update, dapat cerita. Tenggelamkan gitu. Dari Pak Menteri sendiri atau Nggak begitu kan, ini kan sudah SOP. Anak-anak saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu SOP ya? cost efficient. Dan ingat loh Mas Dani, kalau kita juga nggak tegas di tengah laut, kita babak belur juga.
awal akhir tahun kemarin 2019 ya, dengan Vietnam itu 3 kapal yang kita tangkap itu ngelawan, nabrak sampai remuk kapal kita, sampai satu kapal kita mesinnya mati gara-gara dikasih jaring. Kan dia kan melempar jaring supaya kapalnya kita kebelit jaring propellernya. Kemarin aja baru kejadian, sebelumnya juga ada kejadian, akhir terpaksa. Jadi gini, Di daerah modusnya mana banyak. kebanyakan? Natuna Utara di Daerah Sulawesi juga. Nah, Utara-utara kan banyak. semuanya. Ini baru 2 ini yang kelihatan. Tempat lain kan banyak. Makanya kita harus terus segera isi laut-laut kita di perbatasan supaya si nelayan-nelayan ini juga sebagai pagar, sebagai apa istilahnya itu, kekuatan rakyat semesta menjaga laut kita melalui itu loh maksudnya. Jadi first response-nya lah. Iya, first respon. Ya tentunya di saat yang sama kita harus perkuat teknologi kita dengan real time satelit. Ya tentunya kan biaya mahal, ya kita pelan-pelan lah kita cari alternatif. Yang jelas sampai sekarang saya sudah nangkep 66 kapal. Dan Nggak banyak yang tahu. efficient. Cost efficient. Habis ini kita serahkan bahwa nanti akan dikembalikan. Saya tetap akan serahkan ke sekolah-sekolah. Sekolah KKP ini ada 15 poltek. Belum ada kapal prakteknya. Kesian banget ya. Belum lagi kampus-kampus Unpad, UGM. Coba tanya, ada nggak mereka kapal-kapal untuk praktek latihan? Nggak ada. Ini kita harus kasihkan ke mereka. Belum lagi yang di daerah-daerah. Belum lagi SMK perikanan. Kita harus bagi ini semua. Ya, kita kasih, dan kalau termasuk koperasi nelayan, dia mau kita kasih. Loh kenapa? Kenapa harus tenggelamkan? Uang ini sudah jadi aset negara. Saya pikirkan bukankah lebih bermanfaat digunakan? Di samping kalau menenggelamkan kan pakai ongkos. Harus bolongin kapal, harus meledakkan kapal yang setelah diputusin pengadilan harus dimusnahkan, ditenggelamkan. Approximately berapa sih ongkosnya kalau dengan yang ribet gitu? Ya kali? paling sedikit 100 juta, bahkan katanya ada yang sampai 1 miliar satu kapal. Oh. Tapi jadinya ditonton, jadi tontonan yang menarik. Iya kan, tapi apa yang terjadi pemborosan 1 miliar itu kan? Tapi apa yang kita dapat dari itu? Ngabisin uang. Padahal kapal sudah di tangan tuh, apalagi musnahkan aja. Sementara kapal ini masih bagus, musnahkan gimana? Kalau menurut saya lebih baik digunakan. Ada kekhawatiran orang, rampasan perang ya. iya, ada dimanfaatkan. Ada kekhawatiran orang kalau dimanfaatkan nanti sama yang dikasih dijual lagi ke yang punya. Oh nggak bisa. Kita kan punya ilmu untuk menjaganya, untuk ada strategi. Oh kalau saya kasihkan ke profesor, saya awasi profesor, yakin nggak profesor ini bisa? Ini profesor mana kita bergaul? Iya, saya kasih ke Dul mampu nggak kamu? Kalau mampu, lihat dulu latar belakang. Oh iya, bagus. Dan setelah dikasih juga kan kita awasi terus. Nggak asal ngasih. Iya, bikin komitmen. Kalau nggak, lu gua penjara. Oh itu kan sederhana. Tapi ingat dampaknya dengan dikasih. Ada manfaat yang kita lakukan. Kita nggak perlu lagi investasi dari uang negara. Nggak perlu lagi menyiapkan uang tambahan untuk ini, udah ada barang, tinggal dikasih nanti modal kerja. Nggak banyak, sederhana kok ngitungnya. Kalau saya mikirnya ngapain repot-repot. Ngurus negeri ini sesuatu yang menurut saya mudah dilakukan kalau kita percaya sama semua orang yang mengurus ini. Jangan apa-apa dicurigai. Saya mau kasih ke Mas Dhani, nanti Mas Dhani jual. Saya kasih Al, nanti Al ini. Ya jangan dong, cek dong. Gimana rakyat kita mau ngerti tentang mengelola laut? Gimana rakyat kita mengerti tentang ngurus ikan di laut? Gimana mahasiswa-mahasiswa perikanan kita mau bisa menjadi pelaut untuk nangkap ikan? Kan sekolah perikanan kan harus tentang perikanan. Saya tahu nggak mudah untuk menciptakan mereka untuk jadi pelaut. Yang saya maksud adalah mereka minimal belajar dulu. Gimana orang bisa nyupir truk? Truknya nggak Kalau truknya nggak ada, gimana orang bisa nyupir taksi kalau taksi nggak ada? Gimana dia mau nyupir mobil kalau mobilnya nggak ada? Ya kita kasih. Kampus kan terbatas juga keuangannya. Sekarang sudah ada 14 kampus yang lihat. Nah ini tinggal kita matchingkan dari hasil keputusan pengadilan, ya kita lihat. Nanti harus river base, mereka butuh, kita cariin uangnya. Setelah jalan, yang penting kan kita awasi. Tidak ada yang harus dirugikan. Yang jelas kalau ini jalan, pertama mahasiswa akan tahu. Bagaimana cara melaut yang baik, mencari ikan dan sebagainya.
minimal mengemudikan kapal, minimal dia bertahan di laut. Nggak mudah loh cari orang bisa bertahan di laut lebih dari 5 hari. Iya. Nggak usah ngomong 5 hari, sehari aja di tengah laut. Tapi kalau orang ini sudah di darat susah dapat pekerjaan, di laut ada potensi pekerjaan yang menghasilkan uang besar, saya yakin akan berbondong-bondong. Makanya kita harus pastikan orang-orang yang anak-anak ABK-ABK yang kita yang kerja di laut ini harus pendapatannya jelas. Selain UMR terima, tapi dia bisa dapat bagi hasil dari laut. Nah, supaya pengusahanya juga enak, pengusahanya juga kita ngurus izin kita permudah semuanya. Kita kasih jalan yang baik. Nah, intinya kita kasih, setelah kemudahan kita awasi. Kalau dia melanggar, kita hukum. Kalau dia nggak bayar pajak, kita nggak kasih izin. Kan sederhana. Yang penting balance, seimbang antara apa yang dia keluarkan. Dan saya yakin itu nggak akan rugi buat mereka, buat kita, apalagi buat negara. Pertama, lapangan pekerjaan. Buat saya yang penting ya dapat nama menteri, selama jadi menteri ada yang diperbuat di negeri ini. Jadi sambil menyelam minum air. Ya. Cost efficient sama di sumber daya. Iya, enak banget ininya. Apa? Sidat. Glass ear. Sidat itu glass eel. Belut. Belut. Unagi. Belut laut. Sidak. Oh, sidak. Inspeksi mendadak. Inspeksi mendadak. Beda ya, dari dibilang. Beda. Yang tadi, Mas. Beda ya. Sites. Yang mana itu? Yang mana? Beda ya, kalau kayak ngawasin tenggelam itu kapal terus ngecek. Oh, bisa sidak juga. Boleh Bisa itu. sidak bisa juga. Sidak. Tapi kan kalau sidak itu biasanya tidak ada pengawasan. Tiba-tiba sidak. Kalau ini emang udah diawasi terus tiap hari diawasi. Ya sekali-sekali disidak. Misalnya diawas-awasin, dia nggak tahu yang ngawasin, dilihat ngawasin itu, tahu ada orang lain yang disuruh cut. Nah, Bertiga lu sidak nggak kadang-kadang kalau lagi? Hah? Nggak. Gue biarin aja. Dibiarkan saja tiga-tiganya tanpa sidak ya. Tanpa. jadi ini kira-kira garis besarnya ditangkap dan potensinya besar. Kita masih punya potensi ikan laut di data kita itu berdasarkan risetnya itu 12,5 juta ton. Kalau potensi lestari yang bisa kita ambil itu sampai sekitar 80%-nya kira-kira 10,5 juta ton. Sekarang kita baru menangkap kira-kira 8 juta ton, masih ada 2,5 juta ton. Nah ini yang masih harus Kejar. kita manfaatkan lagi. Kebayangkan kalau ini bisa dimanfaatkan. Dan kapal ikan di Indonesia ini yang besar itu baru sekitar 9 ribuan. Yang operasi itu baru 6-7 ribu. Ini lagi kita cek ulang. Itu yang di atas 30 GT. Yang di bawah 30 GT itu masih ada sekitar kapal sampai 600 ribu. Setengahnya kapal bermesin. Dari 2 GT sampai 30 GT. Tapi ini semua lagi datanya belum komplit. Saya lagi mendata ini semua. Supaya kita clear, akhirnya berapa sih produksi ikan kita. Saya mau ini clear, artinya by data, by design. Jadi benar di mana. Ini kan butuh effort. Indonesia mungkin nggak sampai 20% eksploitasinya. 20%. Sekarang kan 10% aja belum. Eksploitasi untuk perikanan darat. Iya. Enggak, saya akan fokus yang 10% tapi optimal. Oh. Ini aja dulu. Kayak sekarang kita budidaya tambak udang. Pak Presiden minta tambak udang. Saya temukan di lapangan tambak udang di masyarakat itu rata-rata 1 hektar hanya menghasilkan 1 ton. Padahal dengan budidaya yang intensif bisa menghasilkan sampai 40 ton. Dengan ilmu lah ya, Dengan teknologi dan dengan modal yang bagus lah, dengan sistem yang rapi. Nah kan rata-rata di daerah pesisir itu ada yang punya tambak sampai 5 hektar, 2 hektar, pokoknya besar-besar. Nah ngapain besar-besar kita kelola? Kenapa nggak kita kecilin, tapi sisanya kita tanamin mangrove? Kenapa? Jadi intensif, begini, untuk apa besar-besar? Modalnya besar kan? Ya. Kita fokus, jadi di kampung-kampung nelayan ini yang punya tambak, kita kasih biaya. Jadi yang biasanya mungkin dia punya 3 hektar, 2 hektar, ya cukup mungkin 4.000 meter. Sehingga kita bikin potensi yang secara intensif. Kita terpusat. Nah, kedepannya ini saya akan pakai sistem silvo fishery. Silvo itu artinya hutan, fishery perikanan, budidaya perikanan dengan
berdampingan dengan kehutanan. Jadi setiap tambak udang yang luas-luas tadi kita tanamin mangrove, kecuali yang diintensifkan, karena supaya hasilnya optimal. Ngapain? Dengan mangrove itu ya? Nah, kalau mangrove ini nanti untuk budidaya secara tradisional. Kan biarpun ditanam mangrove tertutup juga, dia bisa ditanam ikan baramundi, kakap putih, termasuk kakap merah, bisa ditanam mud crab, kepiting, bisa ditanam ikan. Itu kan udang asli Indonesia tuh. Ya, Nah kalau lobster itu bukan asli Indonesia atau? ya asli Indonesia Asli. lobster. Udang faname Enggak. yang bukan asli Indonesia. Katanya kan ada yang ngomong bahwa lobster itu datang dari Australia, beranak di Indonesia. Alah, sudahlah, siapa yang ngomong itu, suruh debat dulu sini sama Oh ahli bukan saya. berarti itu ya? Iya, setiap daerah, setiap negara punya lobster masing-masing. Oh. Orang Australia malah mengakui lobster di Indonesia paling lengkap, paling banyak jenisnya. Apalagi, Subspesiesnya iya, lengkap ya? apalagi ada jenis udang. Di Indonesia ada jenis udang namanya udang ronggeng. Kayak ronggeng jong. Sama udang udang kipas. Ya. Yang bentuknya bulat gini. Ada semua, banyak spesies di Indonesia. Itu kan saya cerita baru, yang saya cerita baru berapa? Tadi aku ketemu di villa, ketemu kalajengking. Tapi yang hijau. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa itu. Scorpion. Scorpion ya? Green scorpion. Green scorpion berarti ya? Nggak tahu. Dia itu Lihat nama latin. kayaknya dia itu dulunya itu bapaknya kayaknya kepiting, ibunya lobster. Oh. Tangannya kepiting soalnya. Oh, dia mutant. Kok bisa sampai gitu? Gimana? Mutant. ya? Mutant. Oh, minta. Penampakan. Penampakan. Kakinya kepiting, badannya lobster. X-Men. Penampakan itu pasti dia habis makan. Nih ada fakta menarik nih. Biasanya kalau di YouTube kan fakta menarik. Kamu tahu nggak otaknya lobster di mana? Wah, kalau ada lobsternya enak nih ya, pegang. Kamu tahu nggak posisi otaknya di mana? Nggak pernah tahu ya? Di sini kan? Ya kan? Di sini posisi otaknya di sini. Bukan di kepalanya. Oh, kita makan berarti makan otak dulu. Yang lobang suka lobang itu otaknya tuh. Jarak di antara kepala sama badan itu. Kita kamu potong gitu kan, keluar cek, nah itu otaknya di situ berarti. Dan nggak banyak otaknya. Nggak banyak. Ini is for your father nih. Yang saya tahu, ya, yang sekarang diselidiki, itu belut itu reproductive organ vitalnya sampai sekarang belum ada yang tahu di mana. Maybe, one of you bisa find out. Bayangin. Reproductive organ. Lu ngomong bahasa Inggris yang kecepatan. Reproductive organ, Ya. tahu lah buat apa. Penisnya, Nah, kan gua nggak nyebut penisnya gitu. sidat, ya kan? Belut di mana penisnya? Nah, lagi dicari tuh. Wah, lobster juga nggak tahu di mana. Sama kayak ular dong berarti belut. Iya. Lobster juga nggak tahu. Belut katanya, kalau ular katanya Kalau udah ngomong sampai sedetil ini, nanti saya undang ahlinya khusus. Saya nggak sampai jauh itu. Kali dapat dikit. Iya. Tapi yang jelas, itulah kekayaan yang kita miliki. Masih banyak lagi, mungkin karena waktu terlalu Belum ini. kekayaan dalam laut ya. Apa? Harta karun. Belum Karun. harta karun. Itu Belum juga lagi susah potensi alam. Pulau-pulau indah kita. Hah? Ada beneran. Ada, ya ada dong. bukan di Pirates of Caribbean aja. Ada. Bro. Iya. Di sini banyak, kapal-kapal tenggelam. Jadi memang Ke kantor Om deh. Di situ Iya. ada hasil sitaan yang gerabah, keramik, termasuk tembaga, termasuk itu. padahal di villa ya punya loh. Di villa ya punya kan keramik-keramik. Termasuk besi-besi dari Tiongkok yang dulu dikirim ke Indonesia itu ketika di tenggelam laut. Ada semua. Jadi memang bukti bahwa bangsa terutama Jawa ya itu memang konsumtif, suka beli. Jadi kapal-kapal dari China itu datang terus, mungkin setiap tahun itu berapa ratus atau ribu kapal, dan yang tenggelam itu mungkin 10%, 20% tenggelam kapalnya. Nah tenggelam itu di Laut Jawa. Nah, siapa yang mau jadi Pirates of Caribbean di sini? Apalagi sebelum ditemukan Kompas itu 5 kapal, ini fakta menarik juga nih, sebelum ditemukannya Kompas, dari 5 kapal yang berangkat dari Cina ke sini, itu satu pasti 20% berarti, satu pasti itu karam. Karena Kompas ditemukan tahun 1000 berapa ya? I don't know, man. 1500 sekian. 1500 sekian Kompas itu. Enggak, di bawah itu Kompas. 1400 ya. Christopher Columbus si pakai Kompas. Columbus pakai Iya. Kompas. 1492. Biarpun kompasnya salah arah.
Enggak. Iya dong, dia kan